Kontroversi terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, kembali memanas setelah ahli digital forensik Rismon Sianipar mengumumkan hasil analisisnya yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi tidak identik dengan dokumen pembanding lainnya. Pengumuman ini berdasarkan metode analisis digital forensik yang dikembangkan Rismon, memicu debat sengit di kalangan publik dan otoritas hukum. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan terhadap kredibilitas dokumen akademik Jokowi dari Universitas Gadjah Mada, UGM, yang telah menjadi isu panjang sejak 2022. Hasil analisis Rismon menantang narasi resmi dari Bareskrim Polri yang sebelumnya menyatakan ijazah Jokowi identik dengan pembanding, membuka ruang untuk skeptisisme lebih lanjut. Analisis digital forensik Rismon Sianipar. Rismon Sianipar, ahli forensik digital lulusan UGM dan Universitas Yamaguchi Jepang, mengunggah temuan terbarunya di platform X pada 6 Juni 2025, mengklaim adanya 4 ketidakidentikan pada ijazah Jokowi nomor 1120 dibandingkan dengan ijazah nomor 1115 milik Fronojiwo, rekan seangkatan di Fakultas Kehutanan UGM. Ia menyoroti perbedaan posisi huruf A, I, E, dan Z relatif terhadap logo UGM, didukung oleh teknik morfologi Bitwise dalam ruang warna HSV, sebuah metode pengolahan citra digital yang menganalisis piksel demi piksel. Persentase huruf A yang tertimpa logo pada ijazah Jokowi adalah 21,01%. Sementara pada ijazah Fronojiwo hanya 13,54%, menunjukkan perbedaan cetak dan tata letak, tulis Rismon, menegaskan ketidakcocokan tersebut. Rismon juga mempertanyakan hasil uji keidentikan Bareskrim Polri yang diumumkan pada 23 Mei 2025, yang menyatakan ijazah Jokowi identik dengan 4 ijazah pembanding dari alumni UGM. Ia menilai metode Bareskrim terlalu dangkal, hanya berfokus pada kesamaan fisik tanpa uji otentikasi mendalam seperti carbon dating atau analisis tinta. Identik bukan berarti otentik. Pembanding yang digunakan pun tidak diuji keasliannya, dan identitasnya tidak diungkap, ujar Rismon dalam wawancara daring, menyerukan audit forensik internasional untuk menyelesaikan kontroversi. Latar belakang kontroversi. Kontroversi ini bermula pada Maret 2025 ketika Rismon, bersama Rai Suryo dan Dr. Tifa, mulai menganalisis ijazah dan skripsi Jokowi berdasarkan foto yang beredar, termasuk unggahan Dian Sandi Utama. Rismon awalnya menyoroti penggunaan font Times New Roman pada lembar pengesahan skripsi, yang ia klaim belum ada pada era 1980-an, serta perbedaan warna kertas dan tata letak dokumen. UGM membantah tuduhan ini pada 21 Maret 2025, menyatakan bahwa penggunaan font tersebut umum di percetakan lokal saat itu, didukung oleh data wisuda dan kesaksian alumni. Namun, Rismon bersikukuh dengan temuan terbarunya, yang kini fokus pada analisis visual dan teknis. Ia juga mengkritik Bareskrim yang hanya melakukan uji identik tanpa verifikasi otentisitas pembanding, sebuah pendekatan yang ia anggap cacat secara ilmiah. Polda Metro Jaya memeriksanya sebagai saksi pada 26 Mei 2025, dengan 97 pertanyaan, namun Rismon menolak menjawab beberapa poin teknis, mempertahankan metodologi ilmiahnya. Reaksi publik dan otoritas. Publik bereaksi beragam terhadap temuan Rismon. Di media sosial, tagar seperti bongkar ijazah Jokowi dan kebenaran ijazah menjadi trending, dengan banyak netizen mendukung analisis Rismon, menyebutnya bukti ketidakjujuran akademik. Namun, ada pula yang mempertanyakan kredibilitasnya, terutama setelah tuduhan balik bahwa ijazah S2 dan S3-nya dari Universitas Yamaguchi Jepang diragukan keasliannya pada Mei 2025. Universitas tersebut membantah menerbitkan ijazah atas nama Rismon, meski ia menyertakan transkrip nilai sebagai pembelaan. Bareskrim Polri, melalui Brigjen Juhandani Raharjo Puro, menegaskan bahwa uji laboratorium mereka mencakup bahan kertas, teknik cetak, tinta, cap stempel, dan tanda tangan, dengan hasil identik. Namun, Rismon menyebut pendekatan ini tidak transparan, karena identitas pembanding tidak diungkap dan tidak ada bukti fisik yang ditampilkan publik. Ini studio animasi digital, bukan forensik sejati, sindirnya, merujuk pada dugaan manipulasi data. Konteks politik dan akademik. Kontroversi ini terjadi di tengah perubahan politik pasca Jokowi, dengan Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto yang mulai menata ulang sektor pendidikan dan hukum. Analisis Rismon dilihat sebagai bagian dari narasi oposisi yang ingin menggugat legitimasi masa lalu Jokowi, meski ia menegaskan motivasinya ilmiah, bukan politik. UGM, sebagai institusi yang terlibat, tetap kukuh mempertahankan keaslian dokumen Jokowi, didukung oleh arsip wisuda dan kesaksian alumni seperti Sigit Sunarta dan San Afri Awang. Namun, skeptisisme publik meningkat seiring temuan Rismon yang konsisten, terutama setelah ia menantang Bareskrim untuk membuka dokumen asli. Rai Suryo, yang mendukung Rismon,
menilai bahwa uji forensik internasional di negara netral seperti Singapura atau Malaysia diperlukan untuk menutup polemik, sebuah usulan yang mendapat dukungan dari kalangan akademisi independen. Implikasi dan tantangan. Jika temuan Rismond terbukti, implikasinya sangat besar, mencakup legitimasi akademik dan politik Jokowi, yang ijazahnya menjadi dasar pencalonan dalam Pilpres 2014 dan 2019. Namun, tanpa audit independen, hasil analisisnya tetap spekulatif. Rismond mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan, meski proses hukum sebelumnya, seperti gugatan Bambang Tri pada 2022 yang kandas, menunjukkan tantangan besar melawan narasi resmi. Publik menuntut transparansi penuh, dengan tagar audit ijazah Jokowi mencerminkan desakan untuk melihat dokumen asli. Sementara itu, tekanan pada UGM dan Bareskrim meningkat, dengan beberapa pihak menduga adanya intervensi kekuasaan dalam menutupi kebenaran. Hasil uji keidentikan ijazah Jokowi oleh Rismond Sianipar, yang menunjukkan ketidakidentikan dengan dokumen lain, menjadi cermin krisis kepercayaan terhadap institusi akademik dan hukum di Indonesia. Di tengah perdebatan ilmiah dan politik, hanya audit forensik independen yang dapat memastikan kebenaran. Sampai saat itu, isu ini tetap memecah belah, dengan Rismond berdiri sebagai suara kritis yang menantang status quo, sementara otoritas berusaha mempertahankan narasi resmi yang semakin diragukan.